Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Kalapila dari 11 TJKT3. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang DHCP server ya. Oke, singkatan dari DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi itulah singkatan dari DHCP. Oke, DHCP server itu seperti dia meminjamkan IP sementara ke klien. Jadi dia meminjamkan IP sementara ke klien dengan diwaktuin contohnya 20 menit. Jadi dari ini dia meminta IP otomatis dari DHCP server atau internet meminta. Nah, nanti waktunya 20 menit. Nanti kalau misalnya waktunya udah 20 menit, IP-nya bakalan kembali lagi ke atas. Nah, jadi IP-nya tidak mubazir lah. Tidak kebuang IP-nya. Nah, IP yang sudah tidak dipakai ini bisa dipakai oleh klien yang kedua. Jadi misalnya si klien satu minjam IP, dapat IP-nya 192.168.250.2. Nah, itu IP-nya belakangnya 2. Lalu ini IP-nya sudah tidak dipakai lagi, langsung IP-nya dikirim ke atas lagi karena tidak mubazir ya. Nah, IP yang tadi bisa dipakai oleh klien kedua. Jadi IP DHCP itu DHCP server itu seperti dia meminjam IP sementara dan diberi waktu dan IP-nya itu tidak membazir ya. Jadi bisa balik lagi dan bisa dipakai oleh klien seterusnya. Jadi itu DHCP server. Nah, contohnya bisa di kontrol panel ya. Salah cuy, CMD ini mah. Kontrol panel ya. Oke, di sini ada contoh ke properti dulu. Kalau misalnya dia kalau misalnya dia memakai IP DHCP server, otomatis dia tidak mengisi IP-nya atau subnet NAS atau gateway. Nah, kalau si kliennya tidak mau nggak mau pakai DHCP server, dia pasti mengetik manual atau statis ya sebutannya. Dia bakalan mengisi IP-nya dimasukin sini. Kalau misalnya kalian memakai DHCP server, otomatis akan dikasih IP-nya dari pusatnya, dari internetnya. Jadi dia dapat IP, lalu kalau misalnya kalian tidak dipakai lagi, maka IP-nya akan kembali lagi ke asalnya, ke internet atau ke DHCP servernya. Jadi kalau misalnya statis, dia misalkan dia mendapatkan IP ini IP statis ya 192.168.250.5. Nah, IP statis itu bukan DHCP server. Nah, kalau misalnya udah nggak kepake lagi, si IP ini bakal kebuang. Jadi nggak bakal bisa dipakai lagi oleh klien seterusnya. Jadi harus mendapatkan IP yang baru. Jadi bisa disebut mubazir. Kalau ada DHCP server mah, aduh pegejit ngomongnya. Kalau ada CP server mah, dia bakalan kembali lagi IP-nya. Jadi kayak dipinjemin dulu, cuman dipinjemin 20 menit atau 30 menit IP-nya. Lalu nanti udah 20 menit, dia bakalan balik lagi ke apa internetnya untuk disalurkan lagi ke klien seterusnya. Di IP-nya nggak mubazir. Jadi begitu kesimpulannya. Jadi DHCP server itu itu meminjamkan IP sementara tetapi otomatis. Jadi dia meminjamkan IP kepada klien yang membutuhkan. Contohnya ini aja dah. Contohnya uh, orang 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 siapa ya namanya? Si Andi dia mau uh, mau minjem mobil sih. Nanti dipotong lah. Gak usah males ulang lah. Jelek.
bagus tapi ya. Oke, kesimpulannya jadi DHCP server itu dia meminjamkan IP otomatis pada klien, tapi sementara dalam waktu yang menyesuaikan, atau contohnya 20 menit atau 30 menit. Nah, nanti kalau misalnya udah sesuai waktu, dia bakalan kembali lagi, IP-nya nggak kebuang ya. Jadi dia IP-nya bakal balik lagi ke internet. Lalu IP yang tadi bisa dipakai oleh klien yang kedua atau ketiga, kelima, keempat, keenam lah. Jadi nggak mubazir ya. Kalau misalnya IP statis, dia atau IP ya statis lah, IP-nya bakalan mubazir. Gak bakal bisa balik lagi ke semulanya. Jadi ya IP ini udah dipakai ya udah aku buang. Jadi kayak mubazir gitu IP-nya. Jadi DHCP server itu tidak mubazir. Jadi seperti itu kesimpulannya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Ini pengetahuan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.